Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda. Pada hari ini Talenta Center kembali mengadakan webinar Zoom yang pada hari ini temanya adalah aktivitas sensori integrasi dengan media yang ada di rumah. Nah, pembicara pada hari ini adalah Ibu Ririn Khairul Jannah, ya, saya perkenalkan dulu. Beliau adalah seorang okupasi terapi, lulusan dari program studi okupasi terapi D3 FKUI pada tahun 2001 sampai 2009. Kemudian, jadi saya bacakan dulu riwayat pekerjaannya, menjadi staf pengajar prodi okupasi terapi program vokasi UI pada tahun 2002 sampai sekarang, dengan mata kuliah analisa aktivitas pediatri dan psikososial. Lalu kemudian beliau juga sekarang ini sebagai pegawai negeri sipil okupasi terapi di instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan Jakarta. Dan beliau juga saat ini sudah tamat sebagai pendidikan program studi okupasi terapi D4 dari UNS Solo. Nah, berikut adalah Ibu Ririn Khairul Jannah. Nah, silakan Bu Ririn, waktu saya persilakan, jadi sekitar 30 menit ya Bu Ririn untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Ririn. Terima kasih Dr. Susi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu, Bunda, dan mungkin saya langsung ke slide saja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Susi, jadi saya lulusan D3 okupasi terapi di UI tahun 2000, yaitu angkatan pertama, lalu lanjut D4-nya di Solo tahun 2017, lulus 2018. Saat ini saya sebagai staf bersama Dr. Susi di instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Boleh slide show, Pak? Nggak kelihatan, saya selalu pakai handphone. Oke, hari ini kita akan mencoba mengupas sedikit mengenai apakah aktivitas sensori itu bisa dilakukan di rumah ya, dengan media yang ada di rumah. Mungkin langsung saja slide berikutnya. Jadi karena saya seorang okupasi terapi, sehari-hari saya memang melakukan kegiatan terapi yang pastinya akan berhubungan dengan terapi sensori integrasi. Nah, mungkin dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua ya, sangat erat kaitannya dengan perilaku anak ya di rumah, apalagi dalam kondisi seperti ini, sudah hampir jalan 3 bulan lah ya, dari bulan Maret sampai dengan Mei ini kita ada di rumah. Apalagi dengan kondisi yang tidak bisa keluar rumah, aktivitas terbatas, tentunya akan muncul perilaku-perilaku yang mungkin tidak semuanya bisa diarahkan. Nah, masalah-masalah itu semua tentunya akan mengganggu lah, atau mungkin menghambat anak-anak untuk terus bisa beraktivitas di rumah. Slide berikutnya. Apakah dalam perilaku tersebut anak-anak menunjukkan tanda-tanda permasalahan dalam sensori? Contohnya misalnya dia ketika mendengar suara yang tidak biasa didengar, dia akan menutup telinga, atau dia mudah cranky ya, mudah rewel gitu ya, jadi ada sesuatu yang tidak pas langsung nangis atau bahkan tantrum seperti itu. Apakah karena hal tersebut yang bisa kita lakukan agar mereka bisa dapat berpartisipasi pada aktivitas keseharian, jadi tidak mengganggu aktivitas yang seharusnya dilakukan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita tetap bisa mendukung atau bisa melakukan perilaku yang adaptif dalam kondisi seperti ini. Oke, slide. Saya ingin membahas sedikit mengenai sebenarnya apa sih sensori. Mungkin sekarang sih sudah banyak ya teori-teori tentang sensori yang bisa dibaca di mana-mana, tapi mungkin saya sedikit menekankan kembali. Sebenarnya pengolahan sensori itu adalah kerja otak ya. Jadi kerja otak kita untuk menerima, mengumpulkan informasi, mendapatkan, memahami, mengorganisasi, mengatur, dan menggunakan informasi yang diterima itu melalui organ sensori tentunya, sehingga perilaku yang keluar atau output itu sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh lingkungan.
Bisa nanti hubungannya dengan pendengarannya, penglihatan, panca indera lah ya. Jadi sensori itu sama dengan panca indera. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalau kita bilang panca indera itu erat kaitannya dengan 5 indera yang ada di tubuh kita. Tapi di sensori ini sebenarnya indera kita ada 7. Nah, yang mungkin tidak ada alat inderanya ya, kita sebutnya adalah, kita mulai dari yang paling bawah pakai kacamata hitam. Proprioception. Jadi proprioception adalah sensori gerak lah ya, biar sederhana disebutnya sensori gerak, di mana seseorang anak, nggak hanya anak sih sebenarnya, kita pun sebagai orang dewasa juga memerlukan gerak diam, tidak bergerak sama sekali, betapa stresnya ya kondisi kita kalau kita tidak melakukan aktivitas sama sekali gitu. Terus yang juga tidak ada alat inderanya yang mungkin selama ini kita tidak ketahui adalah vestibular. Vestibular itu mungkin nama lainnya adalah keseimbangan. Kalau proprioception otot sendi ya, karena dia membantu pergerakan seseorang, baik anak ataupun kita orang dewasa. Sementara vestibular, dia adanya di telinga tengah. Jadi membantu bersama si proprioception, membantu seseorang untuk melakukan aktivitas. Jadi kalau gerak itu berhubungan dengan otot, kalau vestibular itu berhubungan dengan jarak, keseimbangan ya, mengukur bagaimana posturnya bisa tegak atau tidak. Nah, itu si vestibular. Jadi dari 5 indera ditambah 2 itu, jadi totalnya komponen sensorinya itu ada 7. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Jadi prosesnya sendiri tadi yang saya sudah sebutkan, itu si komponen sensorinya itu ya, yang 7 tadi ya. Lalu diproses, prosesnya tentunya di otak kita, diterima, tadi diorientasikan, diatur sedemikian rupa, dan diinterpretasi, lalu dieksekusi sesuai dengan kebutuhan dari si lingkungan itu mintanya apa. Misalkan ada suara memanggil nama gitu ya, Ririn misalnya gitu. Otomatis proses yang terjadi di otak saya berusaha mengenali, oh ada suara yang memanggil nama saya akan menengok. Jadi outputnya adalah saya menengok. Ya, output itu adalah perilaku, bisa menjawab saya iya gitu ya, itu adalah bahasa. Atau mungkin saya bergerak, misalnya Ririn sini. Nah, saya akan bergerak mendekati si sumber suara yang memanggil nama saya. Jadi sebegitu proses sensor integrasi bekerja, dari mulai menerima informasi diproses oleh otak sampai akhirnya berbentuk perilaku. Nah, komponennya tadi ya, bahwa seseorang atau anak atau kita juga sebagai orang dewasa mempelajari tentang lingkungannya itu melalui sistem si sensori tadi, melalui pendengaran ya, kita mendengar apakah ada suara ataukah ada orang di sini, biasalah suara ya, atau visual yang pasti ya, karena kita melihat ada benda, ada orang, ada sesuatu yang bisa dilihat, atau melalui oral motor ya, pengecapan. Kita bisa merasakan, oh ada sesuatu yang enak kalau dimakan, oh ini makanan ini enak, makanan ini tidak enak gitu ya. Atau berhubungan dengan penciuman. Ada banyak anak yang mengidentifikasi lingkungan itu lewat baunya, tanda kutip ya. Kalau berada di tempat yang baru, dia mengidentifikasi lewat baunya. Baunya kurang nyaman, dia akan merasa mual atau apa, biasa ada yang seperti itu ya. Atau anak dapat mempelajari tentang tubuh mereka melalui sistem sensor integrasi. Jadi dia bisa merasakan nyaman atau tidak nyaman di tubuhnya itu melalui si sistem sensori tadi. Yang pertama melalui taktil ya, atau sentuhan. Jadi ada anak yang nggak nyaman berada di lingkungan yang orangnya banyak, bisa jadi ada masalah dengan si taktilnya ya, dia nggak mau disentuh, dia nggak mau ada orang lain yang berdekatan dengan dia, seperti itu. Dan taktil ini sebagai internal monitoring system ya, dia akan mendeteksi sesuatu yang nggak nyaman tuh lewat si sensori ini. Sementara vestibular tadi yang sudah saya sebutkan di atas bersama proprioception, dia membantu gerakan dan keseimbangan. Jadi kalau misalnya dia harus berjalan atau dia harus berpindah tempat di media yang tidak stabil atau media yang agak harus perlu gerakan tertentu, si vestibular dan si proprioception ini akan bekerja sama untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau bahkan misalkan dia merasa insecure gitu ya, tidak nyaman gitu, dia akan memberontak atau dia akan tantrum atau akan ngamuk, itu pun bagian dari si proprioception ya. Next, Pak. Ini referensi saya yang terbaru dari kuliah saya kemarin. Jadi
ibarat kita membangun sebuah rumah gitu ya. Justru komponen sensor itu ada di bagian pondasi bawah ya, ada 7 tadi. 3 yang utama adalah sentuhan, posisi tubuh atau proprioception, dan keseimbangan. Sementara 4 yang di atasnya masih dalam pondasi, barulah pembau, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan. Lalu untuk bisa sampai ke atap atau ke puncaknya, di sini puncak yang disebut bisa berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, makan, minum, berpakaian, bermain gitu ya, atau berhubungan dengan akademik gitu ya. Itu yang puncaknya, yang bisa jadi yang dilihat oleh orang tua, oleh ayah bunda adalah outputnya atau puncaknya, atau berhubungan dengan perilaku tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, sebelum ke puncak atapnya juga ada di atas itu untuk keterampilan dan berbahasa. Jadi anak bisa mengemukakan ekspresinya, anak bisa menyampaikan apa yang diinginkan, itu adalah keterampilan dan bahasa. Jadi kalau memang ternyata kalau dibalik gitu ya, kadang-kadang kan keluhan yang kita terima dari orang tua atau dari keluarga adalah langsung ke puncaknya dulu. Ini anak saya nggak bisa diam perilakunya, atau anak saya nggak konsentrasi saat belajar, saat mengerjakan sesuatu kurang teliti. Biasanya kami para okupasi terapis akan melihat dari bawahnya dulu ya, dari pondasinya. Apakah memang ada proses sensori integrasi yang tidak optimal di situ? Makanya kita menggunakan biasanya sensory profile untuk mendeteksi bagaimana anak pengolahan sensorinya dalam otaknya, ya, seperti itu singkatnya ya. Next, langsung aja lanjut. Nah, ada satu menurut saya ini yang sangat penting ya, bahwa anak harus memiliki pengalaman sensori. Nah, yang dimaksud pengalaman sensori itu apa? Menurut Dan tahun 2001 ya, saya langsung artikan saja ya. Input sensori itu adalah kemampuan orang itu mengalami menyatu dan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Jadi kalau misalnya si anak itu kurang banyak beraktivitas ya, kurang banyak mengeksplor sesuatu, bisa jadi misal karena anak itu sering main gadget ya, yang sering terjadi kan sekarang seperti itu ya. Bisa jadi dia tidak menyatu dengan kondisi lingkungannya ya dalam aktivitas sehari-hari. Dia lebih suka sama satu stimulasi saja, misalnya seperti itu. Slide-nya hilang, Pak. Yang selanjutnya, oke, sebentar. Bisa jadi pengalaman sensori itu dimulai dari bayi. Nah, bayi bisa mengeksplor sesuatu biasanya dari fase oral dulu kan ya. Dia menghisap jari, dia merasakan sesuatu dari oral motornya, lalu dia mulai bisa meraih, dia mulai memegang. Nah, itu adalah eksplorasi ya. Setiap hari mendapatkan pengalaman sensori yang berbeda, tentunya akan memiliki pengalaman sensori yang juga kaya ya. Bentar. Oke. Lanjut. Slide berikutnya. Lanjut, Pak. Nah, ini ada gambar. Seringkali kita memiliki anak yang dari kecil tuh sudah kecenderungan punya selektif ya, punya kecenderungan menyeleksi sendiri apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan, atau apa yang dia nyaman, atau apa yang tidak nyaman. Padahal sebenarnya seorang anak tuh harus mengalami atau merasakan semua yang nantinya akan menjadikan pembelajaran gitu ya. Tapi kalau dari awal dia sudah memilih ya atau picky gitu ya, itu tentunya akan berdampak kurang optimal nanti dalam, dalam perkembangannya dia gitu. Nah, anak itu memang secara lahiriah gitu, lahir dengan kekepoan, bahasanya kepo ya, pengen tahu, keinginan tahunya harus tinggi. Dia pengen coba sesuatu, dia pengen merasakan sesuatu, itu adalah hal yang wajar. Justru menjadi tidak optimal ketika anak itu malah punya ide yang sederhana, tidak banyak variasi, itu menurut saya malah jadi, kurang optimal dia pengalaman sensorinya. Kalau anak aktif sebenarnya itu bagus sebenarnya untuk dalam kondisi tertentu, tapi ketika dia tidak memiliki keinginan untuk bergerak malah jadi, kurang
Jadi aneh menurut saya, jadi kurang kurang optimal lah ya dalam perilakunya. Oke, lanjut. Ini saya mencontohkan bagaimana sebuah lingkungan itu memiliki peranan untuk menjadikan seseorang punya pengalaman sensori. Ketika, anggaplah ini orang dewasa sih ya, sebagai pendaki gunung gitu, ketika dia merasakan bagaimana dia mendaki gunung A, gunung B, atau bahkan dia sudah mengalami banyak rintangan, tentunya dia akan melihat sesuatu dari ruang lingkup yang lebih percaya diri gitu ya, "Oh ternyata saya sudah pernah melakukan ini, oh saya kemarin sudah tahu rasanya seperti itu." Jadi ketika berada pada situasi yang baru, seseorang akan lebih mudah untuk siap, atau misalnya pernah mengalami cuaca lah ya, berhubungan dengan cuaca, mengalami sesuatu yang ekstrim gitu, entah dalam kondisi dingin atau panas terik gitu. Jadi jangan jangan justru ketika anak, mengalami sesuatu terus kita protek gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua itu ya mungkin niatnya baik, ingin anaknya tuh tidak, kepanasan, diberikan kenyamanan, tapi kadang kala rasa yang, tidak sesuai dengan kondisi biasanya itu justru memberikan pengalaman yang baik ya, sehingga dia tahu bagaimana cara mengantisipasi ketika rasa itu datang lagi gitu ya. Atau dia nah ini, atau dia bermain gitu, segala macam permainan dia cobakan itu sangat baik sekali. Kalau zaman dulu ya, kita masih zaman saya sih ya, masih bisa merasakan bermain di tanah lapang ya, naik pohon, apa namanya, bisa mendaki gitu atau mungkin main masak-masakan, petik-petik pohon. Kalau sekarang mungkin dengan adanya media gadget ya, justru itu mengurangi ya, bahkan mungkin jadi terbatas, oh motong-motongnya di games aja gitu ya, atau naik pohonnya ya cukup secara virtual, padahal sebenarnya kita bisa explore, masih bisa explore ya dengan lingkungan sekitar. Oke, next. Eee, Kalau di ruangan sensori, ini saya menggambarkan ruang sensori integrasi seperti ini ya. Kalau yang ada di klinik atau yang ada di rumah sakit, memang didesain untuk memenuhi ketujuh komponen sensori yang harusnya dibutuhkan. Prinsipnya adalah bagaimana si terapis, mungkin nanti terapis ini adalah orang tua gitu ya, atau keluarga, menggunakan berbagai komponen itu dalam bentuk aktivitas, memberikan challenging gitu, memberikan tantangan buat anak untuk dia bisa melakukan. Tentunya kalau kita dalam aktivitas tersebut harus melihat unsur permainannya, harus melihat unsur menyenangkannya, sehingga ketika aktivitas itu dilakukan bukan hanya sekedar dia bermain, tapi sebenarnya dia, fun gitu ya, menyenangkan dan juga ada target, itu yang tidak kalah penting. Jadi, apa bedanya ruang sensori ini sedikit pernah ada pertanyaan, apa bedanya ruangan sensori integrasi dengan ruang playground di mall gitu ya? Oh sama aja sih Bu Ririn, saya lihat kayak mall juga ini ada kolam bolanya, ada perosotannya, ada ayunannya juga gitu, atau ada apa, terowongan dengan jala-jala itu. Ya bedanya adalah mungkin kalau di, playground kan anak bebas ya mengeksplor apa yang diinginkan, dia coba dengan ide-idenya dia. Sementara kami kalau di ruang terapi kita punya tadi analisis aktivitas, kita punya program, targetnya anak ini bisanya apa, umur sekian dengan kondisi, pengalaman pengalaman sensori dan pengolahan sensori yang belum optimal di mana. Sehingga kita kembangkan aktivitas berdasarkan itu. Sementara mungkin kalau di mall kan tidak ada yang bisa menganalisis aktivitasnya yang sesuai ya, seperti itu. Ini contoh di ruangan ya, lanjut. Nah, kalau kita bicara sensori integrasi berdasarkan aktivitas secara keseluruhan, banyak sekali yang bisa kita explore ya, dari mulai aktivitas motorik kasar, berjalan, berlari, melompat, jongkok, jinjit, jalan jinjit, merangkak, meniti, berguling, dan lain-lain. Kita bisa cek apakah anak kita bisa melakukan itu semua. Terkadang, karena memang tidak ada aktivitas atau tidak ada permainan yang memang mengharuskan dia melakukan ini, kita kayak kurang, "Ini bisa nggak ya?" Gitu. Padahal bukan berarti dia harus bisa dalam arti dia harus jago atau skill-nya harus mumpuni, tidak, tapi sebenarnya semua gerakan-gerakan itu atau semua aktivitas-aktivitas itu berdampak terhadap pengalaman sensorinya. Tinggal bagaimana aktivitas tersebut dijadikan sebuah permainan atau aktivitas yang terencana, yang terstruktur,
dan membuat anak-anak kita melakukannya tanpa ada beban gitu ya. Biasanya memang kalau di ruang sensori integrasi itu anak-anak suka ya, karena kan seolah-olah memang main gitu ya, bukan belajar. Tapi dengan adanya program terapi, kita mengarahkan mainnya itu ada tujuannya gitu ya. Nah, tadi motorik kasar sudah, sekarang motorik halus, banyak sekali motorik halus yang bisa dieksplor ya. Memegang itu berbagai, memegang, ada menggenggam, menjepit, menarik, melipat, menggunting, menempel, melepas, menjahit, dan lain-lain. Apa kabar kondisi hand prehension namanya anak-anak kita? Jangan-jangan anak kita hanya bisa touch, karena biasa pakai touch screen ya, atau hanya bisa cuma memegang tapi kurang kuat. Nah, itu juga perlu kita eksplor ya. Karena, motor efeknya nanti ke depan. Mungkin sekarang ini yang paling kentara itu ketika anak motorik halusnya kurang optimal adalah kemampuan menulis ya, menulis. Jadi kalau kalau mungkin di talenta juga mungkin sudah ada aktivitas menulis, sambung gitu ya, menulis halus atau menulis cetak dan sebagainya. Itu tentunya kalau untuk anak-anak yang kemampuan hand prehension-nya belum optimal, akan sulit dia melakukan aktivitas menulis ya. Hurufnya jadi besar-besar, tekanan pada tulisannya jadi sangat kuat, bahkan nanti kertas bukunya jadi sobek dan sebagainya. Nah, atau aktivitas dengan sentuhan ya. Jadi sentuhan itu banyak sekali, macamnya. Sentuhan bukan hanya sekedar mengelus gitu ya, tapi ada, suhu di situ, panas, dingin, atau ada tekstur kasar, halus, atau sedikit halus, tebal, tipis, dan banyak lagi, eksplorasi sentuhan yang bisa dilakukan. Kenapa anak suka pukul? Pernah saya melakukan pengamatan gitu ya, ketika anak ternyata sangat suka memukul, sebenarnya bukan dia mau memukul ternyata, dia mau memegang, tapi karena dia belum bisa mengontrol, energinya untuk dia megang, akhirnya dia melakukannya dengan sangat kuat. Jadinya seperti memukul yang diterima gitu. Itulah yang kita lihat, output perilaku berbeda dengan input atau berbeda dengan, proses integrasi yang ada di dalam otak anak tersebut. Atau aktivitas dengan keseimbangan tadi ya, bagaimana seorang anak bisa berjalan dengan media yang sempit, atau dia bisa duduk di atas ayunan tanpa berpegangan sambil, menangkap bola, itu seperti itu adalah aktivitas keseimbangan. Dan dia bisa mempertahankan posturnya. Jadi postur itu adalah kondisi kepala dan tubuh itu berada dalam satu garis lurus. Atau kita melakukan aktivitas dengan perubahan posisi tubuh dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, sehingga badan ikut mengikuti arah dari permainan tersebut. Itu juga melatih keseimbangan. Oke, next, langsung lanjut. Aktivitas yang lain yang juga berhubungan dengan pengalaman sensori adalah aktivitas dengan menggunakan indera pendengar. Misalnya mengikuti instruksi. Di sini aktivitas mendengar ini bukan berhubungan dengan, organnya ya, ini anak bisa mendengar atau tidak itu harus sudah ada disingkirkan kalau memang dia ada masalah pendengaran, dia harus pakai alat bantu. Kalau, atau dia sudah harus diintervensi organnya. Dan di sini yang berhubungan dengan persepsinya. Banyak anak yang seperti seolah-olah tidak mendengarkan, karena dia sibuk dengan mainan, dengan aktivitas yang dilakukan. Atau dia tidak aware terhadap suara tersebut gitu ya. Bisa juga aktivitas sambil bernyanyi, mendengarkan lagu, mengikuti, atau bukan gerakan, mengikuti, syair dan mendengarkan. Atau kita bisa juga dengan aktivitas, menyuruh anak itu mengambil sesuatu. Coba dari mulai 1 item, 2 item, 3 item. Nah, bagaimana kemampuan mendengar dikaitkan dengan memori. Tolong mama, tolong ibu ambilkan gelas, sapu, sama tisu ya. Nah, anak tersebut bisa nggak menyimpan informasi tersebut dan mengambil benda yang dimaksud, jadi distrak lagi dengan 2 item dan seterusnya. Aktivitas dengan melihat, banyak sekali ya, dengan disuruh mengambil benda, bermain dengan warna, dan sebagainya. Aktivitas dengan pembau, misalnya, mencium sesuatu, mengambil sesuatu dengan indera penciuman, jadi mata ditutup, misalnya, "Tolong coba sebutkan bau apa yang, eee, kamu cium," misalnya kayak gitu. Misalnya biasanya menggunakan aroma-aroma yang familiar ya, minyak kayu putih, teh, apalagi wangi-wangi bunga, wangi buah. Nah, biasanya kalau anak mengalami, masalah dengan, olfaktori, dia akan tidak nyaman ketika diberikan
simulasi pembauan. Nah, aktivitas yang selanjutnya adalah aktivitas dengan pengecapan atau gustatory ya. Bagaimana dia bisa membedakan rasa, asin, asam, atau mungkin kaitannya dengan makanan. Nah, ini erat kaitannya juga nanti berhubungan dengan, perabaan juga ya. Banyak anak yang masalahnya picky eater ya, bermasalah dengan pola makan atau pilih-pilih, biasanya, bisa jadi karena memang persepsi rasanya juga nggak optimal. Dia terbiasa diberikan hanya rasa gurih ya, sekarang itu anak senangnya rasa gurih. Jadi nggak tahu rasanya asam itu gimana, kalau rasa rempah-rempah itu gimana. Nah, itu anak-anak kita tuh cenderung nggak nyaman ya dengan rasa-rasa itu. Lanjut next, Pak. Nah, tadi sudah saya sampaikan aktivitas-aktivitas yang bisa menjadikan pengalaman sensori untuk anak, sebenarnya prinsipnya nggak usah terlalu sulit ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 3 sensori utama yang memang menjadikan, inti dari sebuah aktivitas sensori, yaitu perabaan, gerak, dan keseimbangan. Nah, berikanlah aktivitas itu atau tantangan itu sesuai kebutuhan anak. Yang menjadi masalah pertama adalah anak ini merasa sulit atau tidak, itu sifatnya sangat subjektif ya. Maksudnya gini, ketika anak diberikan sesuatu yang menurut dia tanda kutip sulit, dia merasa tidak nyaman untuk melakukan. Atau sebaliknya, ketika anak tersebut diberikan sesuatu yang sangat mudah, dia menjadi meremehkan, akhirnya aktivitasnya pun jadi tidak optimal dilakukan. Jadi memang kemampuan kita sebagai orang tua tuh harus jeli menentukan tantangan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tahunya dari mana? Ya memang kita harus explore ya, kira-kira anak kita udah sampai mana nih, permainan apa, atau aktivitas apa yang bisa kita lakukan. Nggak harus permainan ya, bisa juga aktivitas-aktivitas sehari-hari di rumah yang bisa dilakukan. Cuci sepeda, cuci sepatu, atau bermain dengan atau membantu memasak, itu juga bagian dari aktivitas sensori yang bisa dilakukan. Prinsipnya harus menyenangkan ya, kadang-kadang anak itu kalau disuruh udah merengut gitu ya, nggak nyaman, itu juga memang harus, bisa membuat sesuatu itu tidak dilakukan dengan kondisi tertekan gitu ya, tapi memang ini tantangan kita sebagai orang tua untuk mendapatkan aktivitas yang sesuai. Oke, next. Nah, tadi kalau yang perabaan bisa, aktivitas yang berhubungan dengan memasak, dengan tepung, membuat kue, atau menyiangi sayuran. Saya punya klien itu yang di RSJ ya, karena kita juga kemarin sempat off dulu terapinya, dia memberikan video anaknya menyiangi kangkung. Sederhana, tapi itu menurut saya sangat bermakna karena, anak sekarang itu nyiangin kangkung tuh nggak pakai pisau ya, nyiangin kangkung yang dipetik seperti itu. Saya pernah juga punya klien, suruh petik daun, dia bingung, "Petik itu gimana, Bu?" "Loh, petik itu dengan 2 jari," saya bilang. Dia nggak bisa mengkoordinasikan jarinya hanya untuk memetik sebuah daun gitu. Jadi aktivitas sehari-hari itu nggak mesti juga harus pakai media terapi yang seperti di ruangan SI ya, tapi aktivitas di rumah pun bisa dilakukan. Terus bermain pasir ya, mungkin ini lebih kayak harus ada medianya ya, pasir atau apa sih, tepung termasuk juga, nggak nggak berbeda lah dengan pasir, cuma bedanya teksturnya ya. Jadi memang atau bermain dengan kacang-kacangan, membedakan atau menyiangi, eee, jagung dengan jagung dengan kedelai gitu ya, kacang ijo, itu kan bedanya ya lumayan, tapi yang disiangin kacang ijonya. Itu buat anak-anak itu ya mungkin wadahnya jangan banyak-banyak ya, mungkin cuma segenggaman terus suruh pisahin, mana yang jagung, mana yang kacang ijo, kan warnanya juga berbeda, itu jadi kegiatan yang menarik. Kalau mau diberikan tantangan lebih bisa dengan waktu, 5 menit ya waktunya, nah seperti itu. Kalau ada adiknya atau kakaknya bisa diberikan kompetitif, supaya ada challenging, seperti itu. Nah, aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan taktil juga misalnya mandi, mandi dengan spons, mandi dengan sabun cair, dengan sabun yang ini, bagaimana dia bisa, menggunakan, peralatan mandi, menggosokkan tubuhnya dengan alat-alat tersebut, itu dia berhubungan dengan taktil. Atau finger painting ya, seperti di gambar. Jadi bermain dengan, cat, tapi catnya jangan yang berbahaya ya, yang ini, terus ditaruh di
jari atau di tangan, lalu melakukan aktivitas menggambar dengan jari tanpa ada alat bantu, itu juga menyenangkan sekali ya. Lanjut, Pak. Aktivitas sekarang yang berhubungan dengan gerak, tadi udah perabaan sudah. Kalau aktivitas dengan gerak banyak banget ya, banyak sekali ya, bisa bermain sepeda. Bermain sepeda jangan, ya udah main sepeda ya sekarang silakan gitu. Nah kalau bisa memang semua aktivitas itu ada tujuannya, ada targetnya. Di situlah yang kita dapatkan skill-nya jadi ya, pada saat dia melakukan itu, dia punya punya analisis nggak, punya cara nggak untuk mengatur gimana caranya dia bisa melakukan. Misalnya bermain sepeda dengan pola zigzag kita bikin dari apa, obstacle atau dari sepatu atau kardus bekas gitu, di mana si anak harus berjalan mengikuti apa namanya, kardus itu dengan polanya seperti huruf S gitu ya, makanya disebut zigzag. Atau bahkan kalau anaknya lebih besar bisa kita latih untuk menyapu, mengepel, atau manajemen rumah, kita beri aktivitas. Malah saatnya dia untuk lebih aware terhadap rumahnya, anak saya kebetulan remaja semua, jadi udah ada tugasnya selama WFH. Yang ini bagian nyuci, yang ini bagian, nyapu misalnya seperti itu. Walaupun mungkin tidak optimal pekerjaannya, setidaknya mereka belajar dari pengalaman yang mereka terima. Awalnya mungkin sabunnya kebanyakan, bilasnya kurang bersih, masih ada sisa sabun dan sebagainya. Tapi itulah ya, nggak bisa pakai teori ngajarinnya, jadi emang harus benar-benar melakukan ya. Lanjut, Pak. Nah, goal of therapy, tujuannya sebenarnya atau di sini maksudnya terapi itu goal untuk aktivitasnya ya. Bagaimana si anak ini bukan dari hasil akhir dari aktivitas itu. Oh, karena belajar memasak anak ini jadi jago masak, tidak. Tapi bagaimana perilaku anak saat melakukan aktivitas itu. Di sini disebutkan regulasi level arousal. Level arousal tuh dan kontrol atensi. Level arousal tuh contohnya kayak mengatur energi gitu ya, tingkat kesemangatan bahasa Indonesianya apa sih arousal ya. Jadi bagaimana si anak itu bisa mengatur mengatur mana yang harus dia konsentrasinya tinggi banget, mana yang harus dia ngerjain dengan santai, mana yang harus dia fokusin. Banyak anak yang sering frustasi sama aktivitas yang memang membutuhkan konsentrasi tinggi, kayak tadi memilih kacang apa, kacang hijau dengan jagung gitu ya. Sebenarnya kan aktivitas itu menyenangkan, tapi mungkin buat sebagian anak itu susah, karena kecil-kecil harus megangnya harus begini. Nah, itu juga perlu kita jadikan ini ya, apa, regulasi level arousal seperti itu. Meningkatkan body scan, jadi bagaimana dia bisa menggunakan semua bagian tubuhnya untuk beraktivitas. Banyak anak yang mengalami kesulitan kayak tadi saya bilang, dia, nggak bisa nggak ngerti yang namanya metik gitu ya, petik itu fine motor sebenarnya, kemampuan motorik bagaimana memetik, ujung jari yang bekerja, bukan bagian yang dalam atau bukan, energinya nggak boleh kenceng-kenceng karena memetik itu sebenarnya ringan. Nah, bagaimana dia bisa menggunakan semua komponen dalam tubuhnya dalam beraktivitas itu memang harus dipraktekkan seperti itu ya. Terus meningkatkan kontrol postur tadi saya, bagaimana aktivitas itu dia melakukan dengan aktivitasnya dari sisi kanan ke sisi kiri, atau hanya sisi kanan saja, atau sisi kiri saja, atau 2 sisi tubuh bergerak bersinergi. Adalah ada anak yang mungkin di kanan dia lebih dominan, di kiri bingung, atau dia mungkin terbiasa menggunakan, aktivitas dengan 2 tangan. Ketika satu tangan dilakukan, ya mudah untuk bisa mencari aktivitas yang bisa dilakukan hanya dengan satu tangan. Nanti contohnya banyak ya, itu boleh kita diskusi nanti ya. Meningkatkan praksis skill untuk mengorganisasi perilaku. Praksis itu adalah perencanaan gerak. Perencanaan gerak tapi bukan berarti harus mikir panjang. Jadi misalnya gini, ini contoh praksis skill ya. Instruksinya gini, coba kamu lakukan aktivitas melompat dengan 2 kaki. Tahu permainan ini nggak? Apa sih kalau saya bilangnya debruk ya, yang pakai lompat, terus apa, kaki satu terus lompat lagi kayak gitu. Itu kemampuan praksis bagaimana dia mengelola gerakan itu, dia harus bisa menggunakan 2 kaki, satu kaki dan jinjit misalnya kayak gitu. Banyak anak yang bingung ketika disuruh melakukan itu. Jadi praksis skill itu bagaimana dia mengatur gerakan pada tubuhnya, sehingga sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah itu praksis ya. Nah, perilakunya pun harus, eee, menyesuaikan kan kalau ada anak yang
nggak sabaran, dia pasti akan jadi marah gitu. Jadi memang harus santai, tenang, dan atau ada aktivitas yang memang butuh energi yang lebih tinggi, dia harus lari atau dia harus buru-buru karena ada waktunya misalnya kayak gitu. Lanjut, hampir terakhir dia meningkatkan keterampilan. Jadi tentunya nanti pada akhirnya, kita akan, dapat hasil akhir berupa keterampilan. Keterampilan motoriknya ya, bukan keterampilan aktivitasnya, itu keterampilan aktivitas bonusnya ya. Jadi motoriknya jadi terlatih, motorik halus, motorik kasar, terus dia jadi banyak memiliki pemahaman, oh ini yang disebut memetik arahan kata juga mungkin makin banyak karena kita menggunakan banyak aktivitas, banyak media gitu ya, atau tadinya dia nggak tahu mana itu panci misalnya gitu ya, karena bermain di dapur jadi tahu panci. Dia nggak tahu yang namanya apalah alat-alat yang tidak biasa dilakukan gitu, sekarang jadi tahu. Terus juga meningkatkan fungsi psikososial ya tadi ya, percaya diri, berani mencoba, dia merasa daya juangnya juga ikut meningkat, bagaimana dia bisa merasa harga dirinya meningkat karena dia merasa bisa melakukan tanpa bantuan orang lain dan sebagainya. Dan pada akhirnya tentunya akan meningkatkan kemandirian. Jadi yang namanya sensori integrasi bukan semata-mata hanya ada di dalam ruangan, dia melakukan aktivitas tertentu, setelah itu selesai. Tapi ending-nya, ya kemandirian semuanya ya, bagaimana semua tadi dalam, rumah tadi ya, gambar rumah tadi, itu dapatlah rumah yang baik gitu ya, dia kemampuan perilakunya baik, akses sehari-harinya bagus, dan akademiknya juga ikut bagus. Lanjut terakhir kayaknya ya. Oh, ini prinsip intervensi itu maksudnya pada saat kita melakukan aktivitas, eee, kita harus kita harus pastikan persepsi kita bahwa anak itu unik. Jadi nggak bisa kita langsung menyamakan gitu dengan kita, apalagi dengan kita, atau dengan adiknya, atau dengan kakaknya. Jadi, semua anak punya keunikan masing-masing dan punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi semua yang kita lakukan tuh sifatnya individual ya, walaupun sebenarnya aktivitasnya sama. Terus ada istilah just right challenge. Jadi tantangannya memang harus dilakukan saat ini gitu ya, nggak ada nanti. Nanti sama hari ini tuh akan berbeda nantinya, eee, apa namanya, sense of, sense of suksesnya, bagaimana dia mengalami perasaan sukses itu akan berbeda kalau kerjainnya sekarang sama nanti misalnya gitu. Dan fokusnya untuk memperbaiki faktor apa yang menyebabkan masalah di sensorinya tadi, kayak sensitif pendengaran atau sensitif perabaan, atau terlalu hiposensitif, kebutuhan geraknya, jadi maunya sesuatunya harus buru-buru. Nah itu, jadi fokusnya di situ, bukan di aktivitasnya ya, tapi bagaimana dia bisa mengatur itu semua menjadi sesuatu yang adaptif. Terus berhubungan dengan movement dan sensori, bukan pemberian input sensori. Jadi movement, bergerak dan pemberian sensori itu ya sifatnya bagaimana dia menggunakan ya, mengolah proses sensor itu menjadi sebuah aktivitas yang, adaptif. Adanya gradasi, gradasi itu yang tadi, challenging-nya harus pas gitu, mudah, sedang, agak sulit, sulit misalnya kayak gitu. Mana yang tepat buat anak kita yang kita berikan saat ini? Yang mudah dulu, atau yang sudah moderate, atau yang sudah mulai sulit, seperti itu. Next. Jadi berikan sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Dorong supaya anak tuh aktif gitu, jangan terlalu sering dibantu, cukup kalau bisa lama-lama nggak usah dibantu, hanya sekedar mengawasi, jadi pelan-pelan anak harus bisa mengerjakan sendiri. Tidak di-drilling, artinya tidak dikejar gitu ya, jadi dia harus bisa melakukan sesuai dengan, kebutuhannya dia ya, dia bisa berinisiatif tanpa harus ada orang lain yang, menyuruh seperti itu. Fokus terhadap bagaimana si anak bisa, melakukan itu muncul dari dirinya sendiri ya, bukan karena ada orang lain yang menyuruh. Sampai dia merasa, "Ah, saya mau melakukan ini deh, kemarin saya coba, saya berhasil," gitu. Jadi instruksi bukan dari orang lain, tapi self direction ya, instruksi dari diri sendiri. Lanjut, Pak. Oke, itu materi dari saya, mudah-mudahan, tidak jelas karena saya berharap banyak pertanyaan yang bisa dikembangkan nanti pada saat sesi pertanyaan. Terima kasih, Dokter Susi, saya kembalikan ke dokter.
Terima kasih Bu Rin, ya. Sajian materi yang cukup bagus dan sebetulnya banyak manfaat yang bisa kita lakukan di rumah ya dari materi yang disampaikan tadi oleh Bu Ririn. Mungkin sekarang kita buka dulu sesi pertanyaan, bisa melalui langsung pakai raise hand. Jadi tangannya diangkat ya. Silakan bertanya. Nanti sambil saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan, saya bacakan dulu ya pertanyaan ya. Assalamualaikum dari saya. Kali orang tua ABK mengeluh tentang masalah emosi anak di rumah. Tidak sedikit. Biarin sih. Ada lu kalau naik ini tuh. Oke. Ya, saya bacakan ya. Seringkali orang tua ABK mengeluh tentang masalah emosi anak di rumah tidak setinggi saat anak di terapi. Nah, mohon tips untuk menurunkan emosi anak saat di rumah ketika melakukan aktivitas sensori. Nah, gitu. Mungkin itu dulu dijawab, Bu Ririn. Jadi, emosinya kalau di rumah lebih tinggi dibandingkan di tempat terapi gitu. Nah, gimana caranya menurunkan emosi tersebut dengan aktivitas sensoris yang ada di rumah gitu. Aktivitas sensoris dengan alat-alat yang ada di rumah. Intinya emosi ya, menata emosi. Halo? Ini sinyal ya? Oke, saya tadi saya mute, maaf. Baik dok, iya dok, itu sering banget terjadi kalau misalnya anak di rumah dan di tempat terapi itu punya perilaku yang berbeda ya. Yang pertama mungkin karena di rumah kan comfort zone-nya dia ya, jadi dia bisa ya bebas gitu ya, jadi akhirnya lebih cenderung jadi cranky. Dan hati-hati juga mungkin bisa jadi anak itu tricky gitu ya dok, kalau saya analisis kadang-kadang dia tahu orang tuanya ini nggak tegaan atau gampang memberikan sesuatu. Kalau anak itu nangis akhirnya dia menggunakan cara-cara mengeluarkan ekspresi emosi untuk mendapatkan yang diinginkan. Itu satu. Atau yang kedua, memang emosi itu muncul karena energi yang berlebih tadi gitu. Bisa jadi memang energi yang berlebih tadi yang mungkin tidak tersalurkan sehingga emosi yang seringkali muncul pada saat anak itu di rumah. Kalau saya biasanya menyarankan ke orang tua coba cari hobinya dulu aja, lihat dulu dari kesukaannya dia apa. Bisa jadi itu menjadi pemancing untuk bisa melakukan aktivitas bersama. Dan mungkin kalau saya tipsnya, ya orang tuanya juga jangan kepancing emosi juga ya, jadi anaknya jadi tambah emosi sebenarnya kayak gitu. Yang paling penting adalah bagaimana bisa dok, mendekati anak gitu loh dengan cara yang lebih tidak mencetus emosi. Gitu dok, coba dok tambahkan dok. Oke, jadi mungkin maksudnya di sini bagaimana jika di rumah itu dia emosi ya, dengan alat-alat yang ada kira-kira apa yang bisa digunakan? Misalnya dia tantrum nih, nah alat-alat yang di rumah bisa dilakukan untuk meredam emosinya kira-kira apa saja? Mungkin gitu ya. Kalau tantrum yang dia ini biasanya kan kita kalau di itu lebih ke deep pressure ya dok, penggunaan yang bantal besar kita berikan, kita lakukan pressure gitu ya, sehingga anak lebih cooling down. Tapi kan mungkin kita harus lihat dulu kan pencetus masalah emosinya kenapa gitu. Jadi memang tidak serta-merta dilakukan itu. Bisa jadi triggernya memang ada sesuatu yang tidak nyaman yang dilakukan. Kalau saya mesti lihat dulu dok, kayak gitu dok. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan, ini mungkin terapis ya. Jadi bagaimana, apakah telemedicine itu dibolehkan? Ya, telemedicine sensori ya. Walaupun memang sebetulnya ya dia merasa
belum optimal ya dengan dibandingkan terapi langsung ya tentu saja ya. Iya. Sudut pandang saya ya dok, kalau terapi online tuh positifnya adalah sebenarnya attachment orang tua ya jadinya yang dilibatkan, bagaimana orang tua bisa melihat bahwa aktivitas itu jadi punya apa ya, saling support antara anak dan orang tua. Karena mohon maaf sebelumnya kalau pengalaman saya ketika anak diterapi oleh terapis, biasanya kan orang tua lebih mengandalkan terapisnya kan untuk melakukan. Jadi udahlah dengan terapis cukup. Jadi di rumah udah tinggal aktivitas biasa saja. Tapi dengan kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan kita harus bertemu atau melakukan handle langsung, itu juga membuat orang tua harus jadi positifnya jadi lebih bisa eksplorasi. Oh ternyata apa ya yang sudah anak saya bisa lakukan atau apa yang masih kurang, malah jadi lebih jeli sih kalau saya positifnya. Terapi online di sini bisa jadi efektif karena bisa melihat kemampuan anak, jadi bisa generalisasi lah ya, kalau memang selama ini di tempat terapi udah bisa, kenapa ketika di rumah dia nggak bisa, itu malah bisa lebih dieksplor. Itu dok jawaban. Ya, jadi sebetulnya malah justru bagus ya, karena orang tua diajari bagaimana melakukan aktivitas sensori, betul, sensori integrasi dengan media yang ada di rumah, yang mungkin sebelumnya tidak bisa dilakukan ya. Jadi orang tua biasanya hanya mengandalkan di pusat-pusat terapi. Nah sekarang bagaimana caranya mereka orang tua melatih sendiri anaknya untuk menggunakan media untuk sensori integrasi. Oke, berikutnya saya ibu dari Ananda Aisyah dengan ASD ringan, verbal oke katanya. Kalimat not oke 1-2 kata. Perkembangan motorik halus lambat, belum bisa menulis, pegang pensil masih lepas-lepas, masih kaku. Jadi ini permasalahan di ini ya, sensorisnya. Proses copy tulisan atau bentuk huruf dasar belum bisa. Jadi proses mengcopy tulisan dia belum bisa. Kemudian 1, latihan motorik halus yang bisa dilakukan selama di rumah, supaya bisa rutin meningkatkan motorik halus terutama jari-jarinya. Lalu bagaimana agar si anak bisa mengcopy bentuk dasar tulisan atau huruf dan angka nantinya. Oke, terima kasih. Oke, kalau dilihat dari data yang Ibu sampaikan, sepertinya kemampuan taktilnya masih belum optimal nih Bu. Jadi bisa jadi kita nggak bisa langsung ke arah menulis, dia belum nyaman untuk dikasih alat tulis langsung. Mungkin aktivitasnya tadi yang saya coba fingerpainting dulu boleh. Jadi tidak harus menulis dengan menggunakan alat tulis langsung. Bisa saja menggunakan media tanpa alat tulis tapi berhubungan langsung dengan tekstur tertentu gitu. Mungkin dengan chat tadi ya, chatnya yang tidak toksik ya, yang banyak sekarang jual chat untuk fingerpainting khusus ya, jadi dia tidak ada toksiknya. Nggak harus langsung ke huruf sih, boleh dengan bentuk, dengan Scrabble atau dengan apa. Jadi gunakan aktivitas-aktivitas yang tidak langsung berhubungan dengan menulis, bukannya bisa jadi nanti ketika dia merasa sudah tidak nyaman, dia akan jadi traumatis, jadi malah nggak mau sama sekali gitu. Terus saya lihat juga kekuatan otot-otot bentar saya baca, kekuatan otot-otot di motorik halusnya juga kayaknya belum optimal nih ya, karena nggak mau pegang lama gitu ya. Bisa juga bermain dengan play-doh gitu ya, atau bermain dengan tepung. Kalau nggak ada play-doh, tepung kayak bikin adonan, dia bagian suruh bulet-buletin gitu ya. Saya justru di rumah juga jadi eksplorasi juga nih Bu, ini sekedar contoh aja ya. Misal bikin donat itu kan sebenarnya gampang banget ya. Bikin donat, terus nanti anaknya disuruh bagian supaya menguleni itu bahasa Indonesia ya, menguleni ya. Jadi antara tepung dicampur dengan air, dicampur dengan telur gitu. Nggak apa-apa, walaupun jadinya berantakan kan kita bukan melihat proses si donatnya sebenarnya, bagaimana dia bisa meregulasi dirinya dia saat mencet adonan atau dia lagi memulung-mulung bulatan. Nah itu sebenarnya boleh banget kayak gitu. Atau kalau memang tidak ada donat ya play-doh misalnya ya. Jadi sebenarnya yang perlu dilihat kayaknya eksplorasi taktilnya dulu tuh Bu sebelum motorik halus, apalagi ke arah menulis. Jadi kenyangin dulu pengalaman taktilnya, baru nanti bisa pelan-pelan diarahkan untuk pakai alat tulis. Jadi sekarang nggak usah pakai alat tulis pun nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu dok, sarannya dok. Ya, jadi yang pertama memang dengan melatih ya, sebenarnya jari itu untuk digunakan dengan media painting ya, painting ya, fingerpainting dok. Ya, jadi melatih sebenarnya motorik halus jari.
tahap pertama ya. Iya dok, benar. Dia perlu lebih kalau lebih pensil itu mungkin lebih halus lagi ya, lebih Nah itu juga sebetulnya kalau misalnya menulis itu sebetulnya itu sensori apa sih yang bekerja? Banyak sih Di dok. samping motor. Kalau menulis itu yang pasti dia udah integrasinya udah high level ya sebenarnya. Yang paling dasar kan tadi taktil, bagaimana dia bisa merasakan bahwa alat tulis itu dia pegang terus dia gerakkan sesuai dengan pola. Itu kan kemampuan motorik halus propio sama taktil ya dok ya, karena digerakkan. Terus persepsi karena kan bermain dengan huruf, dia harus mengidentifikasi huruf tertentu. Terus ada juga vestibular berhubungan dengan kontrol postur, bagaimana tubuhnya berusaha tegak saat gerakan itu menulis itu dilakukan. Bisa jadi dia bisa menggerakkan pensil sama pulpen atau alat tulis lainnya, tapi badannya masih bungkuk atau masih nempel dagunya ke meja gitu kan. Nah bisa jadi memang masih ada masalah dengan kontrol posturalnya, berarti nanti aktivitasnya harus berhubungan dengan keseimbangan. Latihan berjalan dengan media lurus, bagaimana dia bisa mempertahankan tubuhnya, atau meniti, atau melompat. Nah sebenarnya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan menulis, tapi sebenarnya kita ngebenerin si posturnya dulu gitu. Nah tadi udah dari visualnya ya jelas, karena kan dia harus melihat arah gerak ya, arah gerakannya, hurufnya seperti apa, itu kan berarti dengan visual. Auditori kalau ada instruksi yang dilakukan suruh huruf apa misalnya itu ada auditorinya. Lebih ke taktil propio vestibular sih ya, kalau auditori visual udah pasti digunakan sih semuanya. Itu dok. Oke, nah berikutnya adalah ini. Apakah cara mengatasi anak ya? Bagaimana cara mengatasi anak Down syndrome usia 5 tahun 6 bulan dengan masalah 1 megang penisnya dan kakinya dikakuin. Kemudian 2 jari tangan suka bergerak terus seperti flapping hands sehingga sulit menggunakan jari tangan untuk kemampuan motorik halus. Lalu 3 suka bermain putar-putar. Mohon masukannya. Ya, jadi kalau itu ya fase genitalia ya dia masih. Ya dia lebih baru senang dengan barangnya ya, dengan penis lagi. Kalau dari OT mungkin dari okupasi terapi saya saranin ada aktivitas yang dilakukan yang membuat dia jadi tidak ke arah ke sana ya. Ya sama sih medianya bisa apa. Jadi explore dari hobinya. Kalau 5 tahun kayaknya senengnya ya, mau robot atau mau Lego atau puzzle atau menggambar. Sebenarnya sesuatu yang jadi tabletop activity aja, aktivitas di atas meja. Atau mungkin bisa jadi dia kebutuhan gerak ya dok ya. Jadi kayaknya iseng tapi tidak tersalurkan gitu ya. Jadi akhirnya arah barangnya gitu. Kalau nomor 1 jawaban saya itu. Lalu yang kedua misalnya dengan flapping hand. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi flapping hand itu? Kalau flapping hand itu kan sebenarnya gerakan yang tidak bermakna tapi diulang-ulang untuk memberikan kenyamanan buat dia ya. Jadi kalau saya arahkan aktivitasnya memang harus banyak pengalaman untuk mengeksplor geraknya ya. Jadi nggak ada kesempatan dia kosong gitu. Jadi dia akan larinya ke flapping gitu. Jadi kalau ada dan seringkali memberikan pencegahan lah ya, tidak. Jadi kerjakan apa gitu. Jadi memang biasanya flapping itu muncul ketika dia merasa tidak nyaman atau merasa nggak ada kegiatan yang dilakukan, dia cemas. Biasanya sih begitu muncul flapping. Jadi memang harus dibuat aktivitas itu menyenangkan ya sampai flappingnya akhirnya berkurang sedikit demi sedikit gitu dok. Ya, ini sama juga ya dengan bermain putar-putar mungkin sama ya. Iya. Intinya dikasih aktivitas ya. Nah ini anak Down syndrome ya yang kita lihat sebetulnya jarang ya dia bermasalah dengan kayak flapping gitu kan. Kayaknya putar, iya. Biasanya low tonus ya. Mungkin yang anak Down syndrome dengan masalah sensor integrasi disorder. Iya betul. Iya SPD dok. Pertanyaan, apakah sensori integrasi itu hanya diberikan pada anak ABK saja? Oh enggak dok, justru tidak banget. Kan sebenarnya semua anak itu kan sebenarnya saya bilang semua anak itu butuh yang namanya pengalaman sensori. Apalagi dengan kondisi saat ini yang banyak bukan masalah di gadgetnya ya, tapi memang kondisinya yang membuat dia milih yang nyaman gitu ya. Tantangannya nggak ada, ya udah pilihnya yang nyaman aja. Karena tidak harus anak ABK, anak normal pun kalau
sensorinya tidak tereksplor gitu, tidak matang, nanti akan muncul lagi hal-hal yang agak mengganggu gitu. Mungkin tidak se ekstrim ABK ya, lebih ke masalah kecemasan, problem solving-nya yang kurang optimal, daya juang kayak gitu. Biasanya munculnya nanti kalau udah remaja atau dia sudah mengalami aktivitas yang sulit. Biasanya kayak gitu. Saya juga pernah punya pengalaman gitu soalnya, Dok. Jadi 12 baru muncul tuh masalah-masalah akademik, Dok. Itu, Dok. Oke. Berikutnya ini ada Ibu Rosi ya, ini sering Ibu Rosi ikut acara kita. Jadi mempunyai anak 12 tahun, dia tantrum, membenturkan kepala, melemparkan barang di sekitarnya. Dan kemudian apakah dengan membentak anak itu menyalahi pola parenting orang tua? Jadi dia membenturkan kepala ya, tantrum. Kalau saya saranin ke dokter dulu. Nah, makanya karena kan perilakunya mengganggu ya. Jadi artinya harus ada mungkin terapi dari farmakonya atau gimana. Karena kalau langsung hanya dengan latihan kayaknya masih belum kooperatif ya, Dok. Ya. Jadi tapi nanti kalau memang sudah anaknya kadang tekan-tekan dagu pakai punggung tangan. Steaming gitu, steaming ya. Steaming ya. Iya, Bu. Kalau gemes dan kesel itu adalah energi kalau saya bilang gitu, emosi ya. Emosi yang dia bisa luapkan hanya dengan cara yang dia rasa dia nyaman lakukan gitu. Mungkin bisa jadi kalau lihat dari sensorinya ada sensori proprioception tadi ya, berhubungan dengan geraknya yang memang kurang. Mungkin eksplorasinya ke situ. Jadi ketika dia gemes atau ini, dia nggak ke arah situ, tapi dengan aktivitas yang lebih fungsional lah, lebih terarah seperti itu. Oke. Itu, Dok. Oke. Berikutnya, apakah untuk anak untuk emosi mudah berubah karena perilakunya muncul tantrum tersebut ketika dia diberikan perintah, tetapi kalau dia diam, paham. Maksudnya dia melakukan tricky dia. Jadi dia merasa dia bebas tugas kalau dia tantrum. Jadi tantrumnya ini adalah cara dia untuk mengalihkan tanggung jawabnya dia gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya konsisten terhadap instruksi yang mau dilakukan. Nah, karena dengan begini dia akan terus cari ketantruman lain untuk bisa lepas dari tanggung jawabnya, Bu. Justru ketika tidak ada instruksi dia diam kan ya. Berarti dia memang sebenarnya paham bahwa itu ada sesuatu yang harus dia lakukan,
tapi dia nggak mau atau dia nggak nyaman, jadi dia mengeluarkan itu sebagai reaksi dia tricky Dok, jadi nggak mau, dia melepaskan tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya menurut saya konsisten aja. Artinya gini, mau kamu marah, mau kamu apa, ini tetap dilakukan. Tantrumnya didiemin dulu. Oke, kamu mau marah, silakan marah dulu. Udah berapa menit, udah marahnya yuk lanjutin lagi, tetap gitu. Memang harus tega dan kuat sih ya untuk kayak gini. Kalau mungkin karena terapis kita orang ketiga ya, jadi kita lebih objektif, kita bisa seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan, apa yang membedakan, jadi apa maksudnya, bagaimana cara membedakan anak bermasalah dengan sensori atau hanya tricky? Membedakan dengan masalah sensori gini, ketika kalau tricky itu kan dia mengulangi cara yang sama gitu kalau saya lihatnya gitu. Memang kalau buat orang tua agak susah ya, karena kan subjektif ya, kita seringnya melihat anak itu dari sudut pandang kita ya, yaudah deh daripada nangis berisik, yaudah gitu, biasanya kayak gitu. Atau aduh, bantu aja deh, bantu daripada nanti kelamaan atau apa. Jadi sebenarnya menurut saya kalau masalah sensori itu memang outputnya perilaku. Nggak usah membedakan antara itu sensori, masalah sensori atau tricky. Yang penting di goalnya aja Bu. Kalau goalnya memang dia harus melakukan dan itu menjadikan satu kayak tanggung jawab dia gitu. Oh, hari ini bukan tanggung jawab, tugas lah ya. Tugasnya dia ya harus dilakukan gitu. Jadi dan kalau bisa tugas atau kegiatan yang dilakukan tuh kita komunikasikan dulu ya. Jadi dia bukan alasan dia untuk marah atau tidak menolak ya. Oh kan ya bisa jadi dia menolak karena dia merasa dia lagi nyaman main atau dia lagi nyaman tidur atau dia lagi nyaman melakukan sesuatu terus disuruh misalnya. Jadi kalau bisa kita tetap komunikasikan, hari ini kita mau main ini ya atau kita mau belajar ini ya. Jadi nanti setelah belajar baru apa gitu. Walaupun dia nonverbal pun tetap kita komunikasikan seperti itu. Dok sebentar Dok, yang tadi nangisnya semakin jadi, iya Bu, dia akan mencari segala cara dari nangis level 1 mungkin sampai level 10 supaya tidak jadi melakukan. Kitanya yang penting kuat dan konsisten. Gak apa-apa Bu nangis jadi, karena ini udah 12 tahun. Ntar makin besar dia akan makin punya cara lagi yang lebih ajaib. Ya. Dok, lanjut Dok. Oke. Ya berikutnya, aduh banyak pertanyaan ini. Jika anak suka melempar, apa stimulasi yang perlu dilakukan? Taktil bisa jadi ada masalah taktil propio. Taktil artinya gini, dia belum bisa mengatur bahwa gerakan enggak ya propio dulu lah pertama. Dia tidak bisa mengontrol gerak. Nah, ini yang tadi pertanyaan sebelumnya bisa dijawab sih, apakah itu tricky atau itu masalah sensori ya. Lemparnya ini ada tujuan atau sekedar kita lihat awalnya nih apa pencetusnya. Bisa jadi gini, disuruh apa dia lempar. Oh, bisa jadi ini bukan masalah sensori gitu ya. Dia paham nih. Ini diinstruksi dilakukan supaya instruksi disuruh dilakukan supaya dia mau gitu kan. Tapi karena dia merasa itu dia sulit, dia lempar gitu. Atau lemparnya ini memang tidak ada pencetusnya. Lah, ini mungkin masalahnya di sensori. Biasanya kayak gitu sih. Memang harus lihat dulu sih anaknya gitu. Ya balik lagi Bu siapa tadi Bu Sharon enggak yang bawah Dok. Oh Bu Sharon. Bu Sharon bahwa ibu prinsipnya adalah tidak berpatokan pada perilaku, maksudnya tidak berpatokan, artinya kita konsisten dengan aktivitas yang mau dilakukan. Kalau memang tadi melempar itu berhubungan dengan motoriknya, ya udah kita berikan permainan yang memang membantu dia mengatur energi gitu. Misalnya kalau lempar itu kan energi besar. Tadi kayak saya tadi di rumah sakit Ferdi Dok, anak F dia senangnya kan lari-lari bolak-balik gitu ya. Kita kasih aktivitas yang justru menurunkan gelinding itu kayak coba kasih aktivitas kayak gitu. Dia bisa nggak ngontrolnya? Kan dari yang mau lempar gitu mau ngangkat, tidak. Ayo seperti ya tirukan. Lagi jalan motor lihat barang dia lempar. Ya iseng itu propio.
Kalau Bu Rosi masih Ya. banyak. Ya, Bu Rosi ini kayaknya perlu konsultasi lebih lanjut ya. Jadi Talenta Center sebetulnya membuka layanan terapi sensori integrasi atau okupasi via online ya. Nanti kalau misalnya mau silakan mendaftar. Nah, tadi mungkin banyak yang disampaikan oleh Bu Ririn tentang sensori integrasi. Nah, sebetulnya banyak sekali manfaat ya. Alat-alat di rumah ya atau misalnya permainan-permainan permainan-permainan misalnya tadi enggrang ya kan, main enggrang, lalu misalnya kayak main congklak itu aja sebenarnya sensori integrasi ya. Main bekel dulu. Kalau dulu juga ada main karet ya. Itu kan juga melatih vestibular dan melatih juga persendian namanya proprioseptik ya. Proprioseptif, Dok. Nah, kemudian outbound ya, biasanya sekolah alam itu kan ada outbound ya, media-media outbound. Nah, itu kan sebetulnya melatih juga ya keseimbangan. Iya, Dok, benar. Keseimbangan. Proprioseptik juga, ya kan. Kemudian sebetulnya arahnya kalau kita lihat juga memang level berikutnya ya, level yang paling atas itu kognitif ya. Nah, mungkin ini benar kognitif. banyak yang mungkin Ibu tadi kita lihat bahwa ternyata motorik halus, motorik kasar itu sebetulnya didasari oleh sensoris dulu, begitu ya Bu Ririn ya. Jadi sensoris itu adalah langkah betul. Jadi sebelum mereka bisa menulis harus dilatih sensorisnya, ya kan? Kita melihat dulu. Jadi itu adalah tahapan awal, ya. Jadi yang memang perlu dilakukan adalah asesmen dari sensoris dulu ya. Karena itu tahapan awal, ibaratnya tadi membangun sebuah rumah ya. Bagaimana dia dia bisa melakukan pembelajaran akademik, kemudian bagaimana dia berbahasa, dia berperilaku, dilatih dari mulai tahap dasar yaitu sensoris profile itu yang tadi disebutkan ada 7 sensoris profile ya. Jadi 5 indera ditambah proprioseptik dan vestibular. Betul. Nah, jadi itu dulu yang dilatih. Nah, tadi juga perilaku tadi misalnya tantrum, stimming, itu kan gerakan-gerakan yang biasa pada anak autisme ya, stimming itu ya, stereotype ya. Berarti kita mesti perhatikan juga yang pertama tadi dari sensoris profile-nya dulu ya. Ya, nah itu ya ujungnya nanti bagaimana terjadinya perubahan perilaku ya dari mulai awal dulu ya, dari dasar dulu. Intinya adalah ibaratnya kalau dilihat ini akar gitu ya. Kalau misalnya sebuah pohon ya, pohon berdiri bisa berkembang itu, nah sensoris profile ini adalah dasar. Nah, bagaimana seorang anak ya bisa melakukan mengintegrasikan semua sensorisnya sehingga melahirkan satu bentuk gerakan atau membentuk membentuk sebenarnya perilaku lah, intinya adalah seperti itu. Itu adalah sebagai dasar, intinya adalah seperti itu. Baiklah, waktunya cukup panjang, ini sudah 17.18, kita udah mau deket buka ya. Nah, mungkin untuk dari host mungkin ada tampilan media yang perlu disajikan. Jadi seperti biasa Talenta Center melakukan aktivitas webinar itu rutin 2 kali seminggu ya. Biasanya tiap Selasa dari Islamic Green School ya. Jadi Islamic Green School adalah sekolah umum, kemudian juga menerima anak-anak dengan inklusi. Nah, biasanya melakukan webinar setiap hari Selasa pagi. Kemudian untuk Talenta Center ya, jadi Talenta Center memang sekolah untuk anak spesial. Jadi kita membagi sekolah ada tingkatan dasar yaitu pre-akademik, kemudian akademik yaitu setingkat homeschooling, jadi tingkat SD, SMP, SMA, dan kemudian ada juga tingkat BLK, seperti Balai Latihan Kerja untuk anak-anak yang dengan ABK tapi dia mengalami hendaya. Ya, jadi yang dia latih adalah keterampilan saja. Dan juga ada tingkatan seperti mahasiswa. Jadi setara dengan mahasiswa D3, yaitu yang disebut dengan LKP. Jadi Lembaga Pendidikan Keterampilan. Jadi ini setingkat dengan D3, jadi non gelar lah ibaratnya gitu. Dan untuk meraihnya ini jenjang pendidikannya selama 3 tahun. Nah, itu adalah tingkat-tingkatan dari sekolah Talenta Center. Dan kita juga punya klinik
tumbuh kembang ya, ada terapi sensori integrasi, okupasi, terapi wicara, kemudian terapi kita jadikan ini program basic ya, kemudian program lanjutan atau advance. Nah, kemudian kita juga memberikan layanan konsultasi psikiater, psikolog, dan kemudian terapi-terapi lainnya. Strategi belajar untuk anak-anak biasanya dengan masalah kesulitan belajar, misalnya anak ADHD, kemudian Asperger, kemudian terapi mindfulness untuk menata emosi, ya, terutama yang sudah masa usia sekolah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Ririn yang memberikan materi yang cukup bagus, yang cukup complicated ya. Berikutnya ditunggu berikutnya ada lagi terapi webinar berikutnya tanggal 22 Mei tentang aktivitas terapi bermain. Jadi play terapi pada anak di rumah ya. Jadi ini akan dibawakan oleh Dr. Isa Mutazam. Dr. Isa Mutazam beliau adalah psikiater anak dan remaja, tapi mendapat lisensi sebagai seorang play therapist. Ya, play therapist. Ya, play therapist. Ya, mungkin ini bisa dilihat, bisa ikuti juga website Talenta Center, website Klinik Talenta untuk melihat kegiatan-kegiatan kita. Dan materi pada hari ini bisa Bapak Ibu bisa lihat di klinik ya untuk melihat YouTube-nya nanti. Mudah-mudahan kepada tim host ya, tim admin bisa melakukan rekaman tadi ya, mudah-mudahan. Nah, ini jadi bisanya yang telat hadir tadi bisa melihat rekamannya. Ini adalah webinar online untuk play therapy at home. Ya, Dr. Isa kebetulan adalah seorang psikiater juga, psikiater anak dan remaja dan mendapatkan lisensi dari seorang play therapist. Terima kasih Bu Ririn dan terima kasih teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan materi dari kita Talenta Center ya membantu untuk membantu anak-anaknya terapi di rumah ya. Ya, kita ketahui sekarang ini tidak bisa mengkepusat terapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.